Oke, selamat malam semuanya bagi yang nonton video ini. Pada podcast hari ini, saya beserta teman-teman saya akan membahas topik yang sedang marak-maraknya di era pandemi ini, yaitu kasus cyberbullying yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Sebelum kita bahas ke topik, mungkin kita perkenalan dulu kali ya, biar sama-sama enak. Sebelumnya nama gue dan Indra Putra Nugraha dan teman-teman saya yaitu Di sini gue Kansa Aurelia. Gue Adrian Juliano. Saya Dava Aditya Rusat. Nah, kan kalau udah perkenalan kan kita udah sama-sama enak ya. Tapi sebelumnya gue mau nanya dulu nih, menurut kalian apa sih cyberbullying itu? Barangkali teman-teman yang nonton belum tahu nih definisi dari cyberbullying itu sendiri. Kalau menurut gue pribadi ya, cyberbullying tuh jatuhnya tuh kayak bullying tapi pakai media sosial. Berarti sifatnya itu digital ya? Iya, pakai teknologi lah ya kalau sekarang tuh. Iya. Kalau menurut pendapatnya Adrian gimana? Menurut gue iya benar. Balik lagi ke namanya sih cyberbullying, karena kan ini dibilang cyber itu kan bisa dibilang media sosial juga ya, cara bully dari media sosial kan. Ya itu sih menurut gue. Oke. Kalau menurut Dava? Iya, sama ya. Pembulian melalui media sosial atau media digital. Oke. Kalau gitu, kenapa sih cyberbullying itu bisa terjadi? Apalagi di pandemi ini, orang-orang kan banyak yang pakai sosial media gitu ya. Dan pastinya sosial media itu jadi kegiatan mereka, aktivitas mereka sehari-hari gitu. Nah, penyebab cyberbullying itu terjadi itu gara-gara apa sebenarnya? Kalau di media sosial ya, contohnya kayak Instagram, biasanya tuh orang lebih kayak keiri-irian gak sih? Banyak banget, misalkan kita posting, terus misalkan satu orang gak suka, terus dia naruh ujaran kebencian di kolom komentar. Biasanya kan suka tuh jadi ngehasut individu lainnya. Nah, jadi dah tuh cyberbullying. Kalau menurut gue. Berarti penyebabnya itu bisa dari rasa iri kali ya? Gitu ya? Iya, menurut gue ya. Kalau menurut Adrian gimana? Kalau menurut gue sih dia cyberbullying ini tuh kayak adanya perbedaan sih sebenarnya. Lu kayak ibarat gue malu nih, gue nggak suka malu nih ketika lu ngepost sesuatu yang di Instagram atau di sosial yang lain gitu, gue nggak suka malu nih, terus gue ngebenci lah, kayak gak apa, sama kayak kata yang bilang kayak ngehasut orang gue nggak suka sama lu nih, dan akhirnya ujungnya nanti lu bakal bisa dibilang dijauhin ya dari orang yang nggak suka sama lu gitu. Menurut gue itu sih. Berarti perbedaan itu bisa jadi salah satu penyebab dari cyberbullying ya? Bisa, itu bisa. Padahal yang namanya perbedaan itu belum tentu itu namanya negatif ya. Mungkin Iya benar. persepsi orang yang berbeda-beda, jadi cyberbullying itu terjadi. Balik lagi ke perspektif ya sebenarnya. Iya, benar. Menurut Dava? Menurut saya mungkin karena orang pelakunya itu awalnya iseng melakukan bully di media sosial, terus mungkin dia merasa senang, terus dia melakukan kegiatan itu terus hingga banyak korban. Berarti beberapa orang cyberbullying itu karena iseng ya. Emang benar banget sih di sosial media itu orang-orang itu iseng cuma komen-komen negatif di postingan orang, jadinya ketagihan sehingga mereka juga bisa ngajak-ngajak teman-temannya nih, orang ini aneh nih, sama-sama yuk kita bully. Itu bisa juga terjadi kayak gitu. Nah, gimana caranya kita itu untuk menghentikan atau mencegah lah terjadinya cyberbullying? Menurut Hansa gimana? Susah sih ya, soalnya kayak udah jadi kebiasaan sebagian orang buat
kayak mereka tuh secara tidak langsung ngebully di media sosial, tapi sebenarnya menurut mereka itu tuh nggak ngebully. Kayak menurut mereka biasanya mereka kayak bakal bilang apaan sih, ini cuman kayak komen biasa aja. Tapi kan kita nggak tahu ya, menurut orang yang kita komenin tuh mereka ngerasa terbully atau enggak. Cara ngeberhentiinnya susah sih menurut gue. Itu tuh harus dari diri masing-masing. Karena kalau misalkan kita ngasih tahu juga, ini nggak boleh loh gini, nggak akan ngena sih ke orang-orangnya. Harus benar-benar sadar, atau mereka mungkin harus ngerasain hal yang sama dulu, baru tahu deh rasanya gimana. Ya balik lagi sebenarnya ke diri sendiri. Nah, pendidikan itu berarti penting banget buat kita semua. Bener. Nah, namanya pendidikan itu nggak hanya lewat akademik ya, tapi lewat moral juga. Gimana caranya kita menggunakan sosial media yang baik, gimana caranya Betul. kita beretika dalam bersosial media. Sosial media. Oke, kalau menurut Adrian? Sama sih, itu gue gak beda jauh sih dari pendapatnya Kansa. Soalnya mau gimana ya, emang harus dari diri sendiri. Kadang ada juga yang cyberbullying gitu, kayak itu kesenangan dia gitu, ngerti gak sih? Ya, Kesenangan dia buat ngebully di medsos gitu, kayak bagi mereka tuh kayak asik banget gitu loh. Kan bagi mereka yang ngerasain kayak ini apaan sih orang, kalau nggak seneng mah langsung aja gitu, langsung dia panik gitu. Kalau ini di medsos kan dia berarti cuma punya mental medsos doang kan. iya. Banyak kan sosial media tuh, pengguna sosial media yang gemar cyberbullying itu dia emang udah hobi ya. Mungkin kebiasaan juga dari sekolahnya gitu, bully orang secara fisik gitu. Jadi gara-gara pandemi ini mereka bullyingnya lewat sosial media itu, siapa tahu kan. Mungkin seperti itu. Kalau menurut Dava? Menurut saya sih sama aja kayak mereka berdua. Harus dari diri sendiri sih. Mungkin kayak orang tua juga harus mengajari tentang sopan santun juga pada orang anaknya. Iya, tapi benar cuman kebanyakan kan orang tua sekarang itu bukan buta seperti agak tidak update dengan teknologi ya, sehingga mereka nggak tahu nih cara ngasih tahu anak mereka buat gunain sosial media itu dengan baik ya. Nah, itu salah satu cara untuk mencegah itu gimana ya? Mungkin entah itu dengan uh, orang tua mereka menyekolahkan mereka yang di sekolah yang tarafnya itu udah bagus lah ya, jadi pergaulannya itu baik, ataupun dengan cara mereka tidak memegang HP selama beberapa hari gitu. Mungkin cara seperti itu. Tapi menurut Kansa itu gimana? Menurut gue, berapapun biaya sekolah lo itu nggak menjamin attitude lo sih. Kayak buktinya banyak kok yang sekolah mahal tapi minus attitude-nya, tetap ngelakuin bullying dan semacamnya. Kalau kayak caranya mah gimana ya, tetap balik ke diri sendiri sih, atau mungkin harus lebih tahu ya cara beretika bermain media sosial tuh gimana. Udah gitu kebanyakan orang-orang yang melakukan cyberbullying itu pasti pakai fake account. Jadi nggak ketahuan nih siapa nih yang ngebully kita, yang mengujar kebencian di akun-akun kita tuh siapa. Jadi kita tuh nggak tahu. Itu lebih lebih susah dicari sih menurut gue. Iya, kebanyakan juga rata-rata yang mengujar kebencian itu menggunakan fake account agar biar nggak terlacak lah ya sama orang-orang gitu. Kalau menurut Adrian gimana? Kalau menurut gue cyberbullying tuh bakal tetap ada. Mungkin kalau dari aplikasi atau di medsos itu kan mungkin ada yang namanya banned comment atau menghapus komen yang negatif nggak sih kalau nggak salah. Iya, benar-benar ada kayak gitu. Itu pencegahan dari dasar banget sih menurut gue, dari medsosnya itu sendiri. Kayak misalnya main game segala macam kan, main game itu kan lebih toksik daripada media sosial sebenarnya. Iya, benar. Dan di game itu ada yang namanya banned comment, bisa berapa menit, berapa jam, dan bisa pun berapa hari. Itu paling minimal sih menurut gua. Iya. Cegahannya. Iya benar, karena di game, karena nggak cuma di sosial media, di game itu juga ada, benar kata Adrian. Karena menurut gua ya, di game itu rasa kompetitif itu
itu ada. Jadi ketika ada orang lain yang berusaha lebih baik dari kita, namun orang itu kalah gitu dari kita misalnya, pasti kebanyakan orang itu mengeluapkannya dengan ujaran kebencian. Itu mungkin termasuk cyberbullying ya. Iya bisa. Iya. Oke, kalau menurut Dava? Ya. Kalau menurut Dava sendiri? Pertanyaannya tadi apa ya? Pertanyaannya bisa jadi misalnya itu menyekolahkan anaknya di sekolah taraf tinggi atau cara tidak boleh main HP selama seharian. Dava itu cara yang lebih efektif itu seperti apa? Apakah dengan cara tadi disebutin Dava punya cara tersendiri untuk mencegah cyberbullying itu terjadi? Kayaknya menurut saya sama aja deh sama mereka berdua. Berarti lebih ke cara tidak komen itu tidak terlihat di sosial media kita dengan cara komen atau menghapus komen gitu ya. Iya. Nah, kan itu kan dari sudut pandang yang lain ya. Tapi kalau dari sudut pandang korbannya nih, gimana sih ketika kita contohnya itu dapat ujaran kebencian lewat sosial media? Perasaan kita pasti kan ya sebel lah ya. Terus kita cara mengantisipasinya atau cara biar kita itu nggak ngedown tuh gimana sih? Gitu. Kalau Kansa sendiri gimana? Mungkin dengan cara healing ataupun dengan cara main game. Kalau Kansa sendiri, kalau Kansa seperti apa pendapatnya? Atau cara Kansa sendiri? Mungkin kalau gue sih ya ngelakuin apa yang gue senengin aja ya, kayak misalkan gue demenin nonton film. Nah, mungkin dengan cara itu bisa ngalihin perhatian gue. Tapi kalau misalkan secara gue ngedapetin cyberbullying secara terus-menerus, kena mental juga nggak sih? Gak mungkin enggak. Kan ada batas kesabarannya dong gue buat menghadapi ini. Emang berarti harus ngelakuin apa yang kita senang. Tapi kalau balik lagi kalau rame-rame gitu kayak secara terus-menerus tuh nggak bisa dengan cara healing. Tapi kita juga butuh orang lain untuk membantu kita gitu. Mungkin dari teman dekat, orang tua, atau sebagainya. Iya benar. Menurut Adrian? Kalau menurut gue sih lebih ke arah cuek. Kalau misalkan yang cyberbullying itu masih tetap yang masih di bawah lah, kayak lainnya itu kayak tentang gue lah, bukan ke tentang yang lain. Maksudnya kalau mungkin tentang yang benar-benar arah sensitif banget itu pasti mungkin ya bisa dicari sih orang. Kalau misalnya ke arah gue dong sih nggak apa-apa sih, misalnya kalau misalnya ada yang lebih ke orang tua lah, ke agama apalagi kan, itu mungkin bisa dicari soalnya itu lebih ke arah hukum sih, kan ada hukumnya. Iya benar, pasti ada pasalnya. Berarti lebih ke kalau udah berlebihan itu, kalau adiknya itu lebih menyerahkan ke pihak hukum lah ya. Iya betul, biar tahu aja mereka gimana rasanya itu, gituin balik ya kan. Iya betul. Kalau menurut Dava? Menurut saya mungkin korbannya bisa saya memblokir akun media sosial pelakunya. Tapi kalau terus menerus harus dilaporkan kepada pihak berwajib sih. Berarti sama kayak Adrian ya. Emang kalau the easy way untuk mencegah cyberbullying itu dengan cara memblokir ya. Tapi kalau udah secara terus menerus kan nggak mungkin kita memblokir akun pembuli itu satu-satu. Jadi ya jalan lainnya itu ya dengan cara lapor pihak ke berwajib gitu. Dan menurut Kansa dan menurut juga yang lain, pesan-pesan untuk para korban bullying itu gimana sih? Gimana caranya mereka tuh bisa survive dari kasus atau kejadian yang mereka timpa, yaitu cyberbullying itu sendiri? Gimana menurut Kansa pesan-pesannya? Kalau misalkan emang udah terus-menerus ya dan berlebihan, mendingan matiin kolom komentar aja sih supaya enggak
sakit hati dan kena mental juga. Soalnya jatuhnya kayak kalau cyberbullying ngebunuh mental lu. Kalau misalkan lu nggak kuat mah. Terus kalau misalkan emang udah parah banget mah ya laporin ke pihak berwajib aja sih, biar dicari aja tuh orangnya, biar tahu efek jerah juga. Masa dia mau ngekritik orang tapi nggak mau dikritik balik, lucu abis. Ya dengan catatan bullyingnya itu emang udah berlebihan ya. Mungkin kalau Iya. bisa nggak terlalu besar itu bisa lewat pihak keluarga ataupun pihak secara pribadi. Tapi Iya, kalau udah kalau sampai misalkan berlebihan itu udah mengandung syarat atau fisik keluarga atau macam bisa dilapor ke pihak berwajib pihak gitu ya. berwajib, iya. Kalau misalkan masih bisa damai, ya kenapa enggak, walaupun pasti sakit hati mah ya. Tapi kalau misalkan nggak mau ribet, ya jalan damai. Ya kalau damai pasti menurut gue nggak menguntungkan kedua belah pihak ya. Mungkin Iya, menguntungkan betul. pelaku mungkin ya, cuman kalau korban kan pasti ada efek yang didapetin dari cyberbullying itu sendiri ya. Mungkin dia maaf, cuman mental itu kan pasti agak keganggu kalau hal tersebut tuh berlebihan pasti ya. Emang Udah gitu pelakunya tuh nggak bakalan dapat efek jerahnya kalau misalkan emang mau damai. Iya, makanya balik lagi kita sebagai misalnya jadi korban gitu emang harus dilapor ke pihak berwajib ketika kita dapat cyberbullying yang emang agak berlebihan agar si pelakunya itu dapat efek jerah gitu. Kalau menurut Adrian, pesan-pesan untuk korban para cyberbullying ya? Pesan-pesan gue sih menurut gue ya, kalau misalkan lu emang gak kuat gitu di cyberbullying itu, mending lu off medsos atau lu bergaul dengan dunia nyata. Karena di medsos tuh juga seperti yang di dunia nyata gitu. Terus kalau misalkan emang gitu loh gak pengen ada cyberbullying gitu, menurut gue ya minimal tuh jangan ngebuat atau membuat konten dan juga konten yang ngepost sesuatu hal yang menurut orang lain tuh nggak banget lah gitu kayak. Tapi mungkin menurut gue tuh benar gitu, tapi menurut orang lain nggak tahu karena kan kita bakal punya pandangan sendiri. Ya, itu juga salah satu hal yang menurut gua juga jadi rancu ya, karena persepsi orang tuh itu berbeda-beda. Mungkin A itu bilang ini kontennya bagus, tapi yang si B ini bilang kontennya itu jelek. Tapi menurut gua hal tersebut tidak usah dijadikan suatu alasan untuk cyberbullying itu dilakukan gitu kan. Ya karena menurut gua ya itu hak lu untuk kebebasan bermedsos gitu. Lu nggak boleh ngejudge orang di medsos juga gitu kan. Iya, apalagi tidak merugikan kedua belah pihak gitu. Jadi why not gitu. Kalau menurut Bapak pesan untuk para korban cyberbullying gimana? Pesan saya kepada korban cyberbullying, jangan takut untuk menghadapi para pelaku tersebut. Lawan mereka dengan semangat dan tekad kuatnya untuk maju. Iya benar itu. pasti jadi jadi motivasi lebih baik ke depan. Menjadikan cyberbullying itu untuk kita jatuh. Nah, kalau pesan dari gue sendiri, carilah pergaulan yang positif. Jadi kita sudah terbiasa dapat apa yang namanya obrolan sehat. Jadi ketika kita dapat kasus bullying di teman-teman kita ini bisa bantu membela kita. Jadi simpulannya cyberbullying itu perlakuan yang tidak baik. Kita juga nggak bisa mencegah hal itu secara 100%, tapi seenggaknya kita tahu cara mencegah agar cyberbullying itu tidak terjadi kepada diri kita. Dan untuk para pengguna sosial media juga harus lebih bijak lagi dalam berkomentar, apalagi dalam mempost suatu konten ataupun apapun video atau foto ya, jangan sampai ada kedua belah pihak yang dirugikan. Oke, terima kasih waktunya Kansa, Adrian Juliano, dan Dava Ritya untuk sama-sama membuat ataupun menemani kita semua nih
yang bagi saya dan bagi yang nonton. Semoga konten ini bermanfaat buat kalian semua dan sehat selalu.